di hidupku. Kami panggil Engkau, Aba ya Bapa. Katakan, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami angkat tangan kami Tuhan dan kami nyatakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh besar. Engkau Allah yang sungguh hebat. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Malam hari ini Engkau nyatakan kebaikan-Mu. Kalau Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini Bapa, dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Mungkin dari kami membawa setiap permasalahan dari keluarga kami, permasalahan ekonomi kami Tuhan, permasalahan dalam pekerjaan kami. Tapi malam hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan roh yang bernyala-nyala Tuhan. Karena ini kerinduan kami, untuk kami boleh menjadi pemuji dan penyembah Engkau Tuhan Yesus.
Malam hari ini Tuhan, ampuni setiap dosa salah kami, dan izinkan kami Tuhan, Engkau layakkan kami, untuk kami boleh berhadapan dengan Engkau, bertatapan muka dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah segala kemuliaan yang kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh duduk. Puji nama Tuhan. Kalau tadi Herman merasakan luar biasa berkat Tuhan pada kita semua malam hari ini. Amin. Begitu juga dengan ibu bapak semua di tempat ini. Berkat Tuhan begitu melimpah. Amin. Boleh dong ada yang kesaksian. Berikan kesaksianmu untuk kita semua di tempat ini yang rindu merasakan kebaikan Tuhan. Boleh? Lebih tinggi lagi angkat tangannya. Kalau dari Singer ada yang mau mulai? Oke, boleh langsung aja. Di sini aja ya? Iya. Turun, enggak usah di sini aja. Ya. Puji nama Tuhan, kalau Tuhan begitu baik di kehidupan kita semuanya. Hal ini sungguh saya alami beberapa waktu yang lalu ketika kami akan pergi ke Surabaya naik kereta api. Dari sini ke Gambir, kami memesan Grab Car, sudah jeda 1,5 jam sebelumnya. Ketika kami memesan, itu ternyata yang kami pesan pertama kali itu lama sekali dan tidak bergerak-gerak. Sampai menunggu kira-kira ada 15 menit. Akhirnya kami cancel, kemudian order yang kedua kali. Itu juga sama, harus menunggu. Dari waktu jeda yang 1,5 jam, akhirnya kami hanya mempunyai sisa waktu 1 jam. Keberangkatan kereta api jam 8.20. Kami waktu itu baru berangkat jam 7.20. Jadi waktunya pas-pasan 1 jam. Ketika saya lihat di Google, perlu waktu 1 jam lebih. Itu membuat kami tegang. Akhirnya memang Tuhan itu baik. Dia mengirimkan GrabCar itu adalah anak Tuhan. Dia bilang, tenang bu, katanya. Kami udah pasrah waktu itu. Menurut Google, kami akan tiba jam 8:33. Kami sudah pasrah dan hanya bisa berdoa saja. Ya sudah Tuhan, terserah Tuhan aja gitu. Akhirnya dicarikan jalan keluar. Jalan Cempaka Putih itu sungguh macetnya minta ampun waktu itu ya. Akhirnya supir itu mencari jalan alternatif. Putar. Puji nama Tuhan. Jam 8:18 kami tiba. Keberangkatan jam 8.20. Tiba langsung karena sekarang sudah pakai canggih ya. Masuk itu udah pakai face. Apa tuh? Scan face ya. Jadi udah nggak usah kasih KTP. Saya udah langsung masuk aja udah. Dan saya tanya sama petugas di situ. Jurusan Surabaya Argo Bromo. Iya bu katanya. Itu udah mau jalan, udah fluid. Akhirnya dia telepon ke itunya, ke kondekturnya. Ini ada, masih ada di eskalator. Itu lari saya sampai pada itu tempat kereta api tepat pada waktunya. Itu sampai ngos-ngosan saya. Puji nama Tuhan, itu karena Tuhan Yesus baik. Dan satu hal, drivernya nyanyi. Bisa nama, terima kasih Tuhan begitu. Aduh Tuhan, terima kasih. Itulah kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Baru minggu lalu, masih the fresh. Terima kasih Tuhan begitu. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan luar biasa. Boleh satu orang lagi mungkin yang rindu untuk membagikan kesaksiannya buat kita semua? Ada? Boleh Herman tunjuk? Om mau kasih kesaksian? Boleh. Oh, Om mau kesaksian?
Minggu depan. Oh, disimpan minggu depan. Minggu depan kan. Bu Ida mungkin? Bu Sasa. Tante Evi nih kayaknya senyum-senyumnya penuh berkat Tuhan. Melihat ada aura-aura kasih Tuhan yang luar biasa. Boleh di-sharingkan? Minggu depan juga. Oh Tante ada, boleh. Iya. Terima kasih, silakan Tante. Selamat malam, saya Widya. Kira-kira tahun lalu saya periksa ke dokter mata. Katanya matanya ada katarak sebelah kiri dan harus dioperasi gitu kan. Nah terus harus dioperasi bulan April kalau nggak salah ya. Lalu saya tanya dokternya, pokoknya kata dokternya harus dioperasi ini, udah waktunya katanya gitu. Yang kiri harus dioperasi. Oh begitu ya dok? Ya katanya gitu. Ini lihat nih sudah butek warnanya katanya gitu. Tapi kan saya tuh nggak ngerti gitu dan anak saya juga iya aja karena nggak ngerti kan kita. Nah terus sampai di rumah kok saya merasa ragu ya. Maksudnya bulan April tuh operasi. Tapi akhirnya saya tunda. Jadi akhir April tidak jadi operasi. Waktu itu Ibu Lili Budiman ngajak fellowship kalau nggak salah bulan Mei, bulan Maria itu. Tapi saya bilang Bu, saya nggak bisa mau operasi gitu kan. Tapi setelah saya timbang-timbang saya tidak jadi operasi. Saya doa dan saya ingat kakak saya dulu pernah dioperasi katarak oleh dokter Hadi. Dokter Hadi, jadi akhirnya saya konsultasi ke dokter Hadi. Ternyata dokter Hadi bilang, Bu, ini mah belum perlu dioperasi ya kalau menurut saya katanya. Jadi ini mah masih jauh, masih jelas katanya. Ibu ada gejala apa enggak? Iya, enggak ada gejala apa-apa. Aku bilang kalau malam kalau setir juga masih kelihatan. Saya bilang gitu. Ya udah Bu, nggak usah operasi, 1 tahun lagi aja kembali ke sini. Di situ saya merasa bersyukur gitu karena Tuhan campur tangan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Luar biasa, Tuhan campur tangan dalam setiap permasalahan kita. Puji nama Tuhan, amin. Amin. Yuk mari kalau kita merasakan Tuhan itu sangat baik buat kita. Tuhan teramat baik. Saat ini adalah saatnya kita mau puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai tinggikan namanya. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita punya Allah yang begitu baik buat hidup kita. Dan teramat baik buat setiap permasalahan kita. Katakan samping kananmu, Tuhan Yesus baik. Allah itu baik. Katakan depan belakangmu, Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab ajaib perkasa, kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
Lebih semangat lagi kita mau nyatakan Allah itu baik. Katakan Allah itu sungguh baik bagiku dan semuanya. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sepenuh hati katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, Yesusku luar biasa. Biar umat memuji Tuhan, serukan kasih. Kurang kenceng, lebih semangat. Dulu dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesus, Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Yeay, puji nama Tuhan. Kalau kita mau sudah katakan Yesus sungguh luar biasa karena Allah sudah baik. Saat ini kita mau nyatakan ada Roh Kudus yang boleh ada di tengah-tengah kita. Amin. Ada Roh Kudus yang boleh tercurah atas kita semua, pribadi lepas pribadi. Yeay. Boleh sembari joget ya. Kita menyatakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Serukan di timur. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Kita berjoget buat Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku ada gerakan Roh Allah. Dua tangan katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Say, terpujilah Tuhan, terpujilah, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Kita mau serukan, ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, tunjuk di timur, di barat, utara, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Serukan, dua tangan angkat. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Say, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lebih dahsyat, katakan ada gerakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yeay. Ada gerakan Roh Allah di sini.
hidup di jiwa, dalam roh, di hatiku ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada apa? Ada gerakan roh Allah. Nggak kedengeran? Ada gerakan roh Allah. Ada apa? Ada gerakan roh Allah di sini. Yeay! Puji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menyala-nyala di tempat ini atas semua kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau hening di hadapan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam ke pelataran kudus Yesus. Kita boleh duduk. Dipersilahkan duduk, kita boleh hening sejenak. Kita mau masuk dalam penyembahan. Biar Roh Kudus yang boleh hadir di tempat ini menaungi atas kita semua. Boleh menyala-nyala malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami sungguh rasakan hadirat-Mu atas kami semua di tempat ini Tuhan. Roh Kudus yang boleh tercurah, boleh menyala-nyala atas kami Tuhan di tempat ini. Kami mau undang Roh Kudus, biar Engkau hadir di sini, memulihkan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus saat ini, sekarang Tuhan. Kami nyatakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Dia Lawan yang suci, ku rindu Tuhan, ku rindu mendekat, memenuhi hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Terima kasih Tuhan. tolong yang Hati dan suci, terima kasih. Ku rindu mendekat, memenuhi hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertambahlah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kau yang terpenuh, Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, manis dan lembut. Roh Kudus, manis dan lembut. Terima kasih. tolong yang Sejati dan suci, ya Roh Kudus, ku rindu dekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu ya Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. lawatanmu. Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahta
kekuatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama Tuhan, terutama di hidupku. Kau terutama Tuhan, kami sembahkan, kami tinggikan ya Tuhan, Allah Roh Kudus, kami nyanyikan haleluya. Kami nyatakan Tuhan, kami mau nyanyikan haleluya bagi Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Oh, ku nyanyi haleluya. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau angkat tangan, kita mau katakan sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan Tuhan, haleluya. Sungguh Kau hebat, sebab Kau ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Sebab Engkau besar, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyikan sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Di hidupku kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami tinggi, kami puji, kami sembah hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Kiara Base, Kiara Base,
Shekira patakara ya balalalala Shekira la 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 ya Shikira Shekira patakara ya la 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 Ora matakara ya la masakara ya la Aramaya shakara ya la 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku Allah yang Maha Pengampun. Kira masyika Kira daya masyaka kasih rapat akara ya labasya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku Allahmu, aku akan selalu menyertaimu dalam setiap langkah dan permasalahanmu. Aku, Ayah dan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berada dekat-Mu, bertatapan muka dengan Engkau Tuhan, menjadi kerinduan kami setiap saat, setiap waktu Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, sharing, dan pewartaan yang boleh akan dibawakan oleh saudara kami Charlie. Tuhan yang urapi dia, Tuhan yang telah mengutusnya ada di tengah-tengah kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh sungguh merema buat hidup kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang boleh Engkau utus dimanapun kami berada Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi pewarta, kabar gembira, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam, dan kami boleh siap menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Ini pertama kali saya di sini. Pertama-tama saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Charlie. Saya sudah berkeluarga. Istri saya 1, anak saya 3. Yang paling besar baru lulus kuliah kemarin. Ya, awalnya saya dari Paroki Katedral Jakarta. Sehari-hari saya bertugas sebagai prodiakon di katedral, dan juga saya sebagai tiktokers karena masih anak muda ya. Jadi saya sering mewartakan tentang iman Katolik melalui sosial media, dari Zoom, TikTok,
YouTube. Itu saya pewartaan di situ. Saya diutus oleh PD PKK Immanuel di Pluit. Ya. Kira-kira itu perkenalan saya. Oke, saya pernah ke PD Yakobus tapi pas zaman dulu masih di Yakobus bukan di Kem Taigon. Pernah dulu sebagai umat. Ya. Pas saya masih muda-mudi. Hari ini kita akan bicara tentang karakter yang bertanggung jawab ya. Awalnya saya sudah siapkan materi, ternyata pas saya lihat flyersnya ada ayatnya. Yaudah saya renungkan lagi ayatnya, karena tadinya saya udah milih ayat yang lain, tapi karena ayatnya berbeda ya saya coba olah lagi gitu ya. Nah pertama-tama saya mau tanya, karakter itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Sifat. Ayo, karakter itu apa? Kebiasaan, oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Kepribadian. Jadi dalam psikologi ada yang namanya karakter, ada yang namanya kepribadian, ada yang namanya kebiasaan. Itu berbeda. Ya, itu berbeda. Kenapa? Karena karakter itu cenderung menetap. Kalau kepribadian masih bisa berubah. Kalau karakter lebih menetap daripada kepribadian. Kalau kebiasaan, ya kalau dalam psikologi ya, sesuatu yang kita ulang 21 kali, kalau zaman dulu bilang 40 kali. Penelitian lebih baru 21 kali kita ulang terus, itu jadi kebiasaan. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berefleksi. Berefleksi bagaimana karakter kita. Sudahkah kita memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Udah ikut SHDR semua kan ya Bapak Ibu? Ada yang belum ikut SHDR? Oh udah ikut semua. SHDR sesi terakhir apa? Ada yang tahu? Dirubah menjadi serupa dengan, masih ingat nggak sesi itu? Masih ya? Kira-kira kita udah seperti Kristus belum? Ayo, yang udah seperti Kristus boleh angkat tangan. Saya nggak berani. Yang sudah seperti Kristus ada? Atau adakah karakter kita yang masih harus diubah? Ada nggak? Yang punya karakter yang masih perlu diubah siapa? Boleh angkat tangan? Oh, oke, good. Nah, tujuan kita selalu, setiap saat, selalu kita akan dirubah menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kita. Kenapa? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan apa? Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Betul? Segambar dan serupa itu apa sih? Saya sempat merenungkan segambar dan serupa itu apa? Saya cari literatur. Oh, segambar dan serupa itu maksudnya apa? Ternyata segambar dan serupa itu adalah kita adalah image Allah di bumi ini. Segambar dengan serupa. Kita adalah image Allah di dunia ini. Sehingga apa? Kita melakukan pekerjaan Allah di dunia. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, karakternya mulai berubah. Betul? Ada yang setuju? Ada yang gak setuju? Ya, karakter kita berubah. Adam dan Hawa mulai saling menyalahkan. Ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, dia bilang apa? Oh, kan Adam dicari sama Tuhan kan? Adam, di manakah engkau? Iya kan? Akhirnya apa? Adam bilang, itu perempuan yang engkau berikan padaku, dia yang menyuruh aku memakan buah itu. Mulai, siapa yang Tuhan yang Adam salahkan siapa?
Salah. Perempuan yang engkau tempatkan, yang disalahkan siapa? Tuhan. Si Hawa juga, itu ular itu memperdaya aku. Nah, saat kita kehilangan gambar Allah, ya seperti itu, kita mulai saling menyalahkan. Misalnya kalau PD-nya rame, kita salahin siapa? Ini gara-gara gue gitu. Kalau PD-nya sepi, pasti gara-gara lu nih. Ada nggak yang seperti itu? Atau misalnya apapun, kalau berhasil itu gue, bener? Kadang-kadang seperti itu. Itu adalah karakter apa ya tuh? Cari kambing hitam. Betul. Dan baru semalam saya kan lagi konseling. Kebetulan saya kan lulusan psikologi ya, psikologi klinis. Saya lagi konseling satu orang, tentu anak saya WhatsApp anak saya gini, Papa, apakah Tuhan itu adil? Kalau Tuhan itu adil, kenapa banyak penderitaan? Kenapa banyak perbudakan? Wah, mulai berpikir aneh-aneh kan. Saya pikir, ini anak saya baru 12 tahun kok mikirnya begini gitu. Ya saya muter otak gitu. Saya jelaskan. Kenapa? Orang mulai melihat, ini ketidakadilan karena Tuhan, dipikir seperti itu. Saya bilang enggak, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Tapi kenapa tidak ada ketidakadilan? Kenapa ada perbudakan? Karena manusia egois. Manusia punya kehendak bebas yang mulai egois. Mulai pokoknya aku, dan yang lain gak peduli. Akhirnya saya habis pulang konseling, saya ketemu anak saya, ngobrol. Banyak yang didiskusikan tentang bayi yang meninggal belum dibaptis bagaimana Papa dan sebagainya. Dia cerita seperti itu. Akhirnya saya jelasin satu persatu. Kebetulan memang kerjaan saya sehari-hari karena di TikTok itu menjelaskan orang tentang iman Katolik, saya bisa menjelaskan satu-satu. Kadang-kadang kita kan kalau nggak ada tantangan, kita nggak mencari. Nah, mengenai karakter yang bertanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab itu adalah bagaimana kita bisa melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi karakter yang bertanggung jawab itu adalah karakter apa itu? Kita harus lihat dari apa? Karena tujuan kita nantinya setelah yang udah rusak itu yang tadi saya bilang, karakter kita udah rusak. Setelah jatuh dalam dosa, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keturunannya karakternya rusak. Akhirnya apa? Ada Yesus, juru selamat. Dan akhirnya apa? Kita harus dirubah kembali seperti karakter semula, yaitu gambaran Yesus. Makanya kita harus belajar dengan karakter Yesus. Nah, bagaimana kita mempelajari karakter Yesus? Pertama, kita harus baca firman. Tapi seringkali, jujur, saya sering diskusi lintas agama ya di TikTok itu, entah dengan Protestan, dengan Islam, dengan Buddha, dan yang lain-lain, bahkan ateis. Nah, seringkali kita membaca Alkitab itu bukan membaca Alkitab. Kita membaca pikiran kita sendiri, setuju enggak? Sering kita baca Alkitab, misalnya, kalau saya tanya, Yohanes 3 ayat 16 apa? Itu kan ayat yang paling sering dipakai ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selalu seperti itu. Kita baca pikiran kita sendiri. Nah,
Kalau kita baca pikiran kita sendiri bisa salah enggak? Bisa salah. Saya selalu mengajarkan, kebetulan saya kan baru 2 tahun lulus KPKS. Saya selalu mengajar orang, yuk kita baca Alkitab, benar-benar baca Alkitab. Bukan membaca pikiran kita sendiri. Seringkali kita membaca pikiran kita sendiri sehingga apa? Kita nggak nangkep apa pesan Tuhan di dalam Alkitab. Kita sering seperti itu. Saya yang paling sering seperti itu dulu. Dan saya tobat pas ikut KPKS. Oh ternyata ayatnya nggak bilang begitu. Kadang-kadang kita baca, kita nggak dapat apa-apa karena apa? Kita baca pikiran kita sendiri. Sehingga apa? Kita nggak bisa bercermin dari firman Allah. Ayat yang kita bawa hari ini itu kan Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Ya. Dikatakan apa? Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kerjakanlah yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ingat ya, firman tertanam dalam hati kita berkuasa untuk apa? Menyelamatkan jiwa kita. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab tidak demikian. Jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi sehingga lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak tercemar oleh dunia. Jadi dari sini kita bisa baca firman Allah itu cermin. Ketika kita bercermin, kita mulai mengenal diri kita. Oh iya ternyata gua nggak gini ya. Saya ingat dulu Charlie yang dulu berpikir kalau berbohong demi kebaikan itu baik, biar orang nggak terluka. Tapi suatu pagi sebelum misa saya baca ayat yang akan dibawakan dalam misa itu, saya baca dulu, saya tersentak dengan ayat Yohanes 8 ayat 44. Iblislah bapamu, kamu ingin mengikuti keinginan-keinginan bapamu, ialah pembunuh manusia sejak semula, di dalam dia tidak ada kebenaran, dan dia adalah bapa segala dusta. Nah, firman Allah itu membuat saya berefleksi, oh ternyata nggak boleh loh kita berbohong. Kalau berbohong berarti kita anak siapa? Anak iblis. Nah di situ saya merefleksikan, oh ini saya harus berubah. Saya akan berkata jujur walaupun kadang menyakitkan. Nah disitulah karakter itu adalah apa? Diri kita yang tersusun dari
kebiasaan, nilai-nilai yang sudah tertanam. Kalau kebiasaan mau dirubah dengan cara apa? Kebiasaan dirubah dengan cara yang tadi saya bilang, dilakukan terus sampai udah jadi kebiasaan. Misalnya kita nggak biasa memberi, pelit orangnya, ya kita latihan memberi. Dan setelah kita latihan terus, baru kita bisa menjadi orang yang memberi. Nggak semua orang bisa memberi loh, jujur. Nah, sedangkan yang paling biasa terjadi adalah kita memasukkan nilai-nilai Kristiani di dalam pikiran kita. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari firman, dengan cara membaca firman. Dan membaca firman gak cuma membaca pikiran kita. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita nggak akan menemukan adegan Yesus bilang, Bapa singkirkanlah cawan ini daripadaku, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena Injil Yohanes itu kan mau menunjukkan bahwa Yesus itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak akan menemukan itu. Tapi kalau kita pikir kisah sengsara, pasti yang kita pikirkan Yesus berdoa sambil berpeluh darah, tapi itu bukan Injil Yohanes. Nah, jadi kita harus berpikir. Nah, kalau Yakobus tadi itu adalah untuk orang-orang Kristen yang apa? Yang sudah beriman, tapi nggak melakukan apa yang dia imani. Makanya Yakobus mengingatkan apa? Jadilah pelaku firman. Nah, bagaimana kita menjadi pelaku firman? Dengan cara mempelajari. Namun mempelajari nggak cukup kita mempelajari sendiri. Kita harus berkomunitas. Berkomunitas, saling merenungkan, saling kan ada yang sudah belajar tentang kitab suci di sini. Ya bisa saling sharing tentang firman. Supaya apa? Nggak ngaco. Dikatakan apa? Jangan menafsirkan kitab suci dengan pikiran kita sendiri. Berbahaya. Karena apa? Karena kita sering hanya membaca firman, tapi membacanya dengan pikiran kita. Sehingga apa? Kita bisa ngaco sendiri. Sering kita ngaco. Karena apa? Kita membaca pikiran kita sendiri, bukan membaca firman. Nah, setelah kita merenungkan firman, berdoa, bermeditasi, merenungkan apa yang pribadi Yesus itu, dan kita internalisasi ke dalam pikiran kita. Oh ya, Yesus seperti ini, saya harus seperti ini. Supaya apa? Supaya kita mempunyai karakter Kristus. Tentu dengan bantuan Roh Kudus. Makanya apa? Setiap tahun kita berdoa 7 karunia Roh Kudus, betul? Kita berdoa 7 karunia Roh Kudus untuk apa? Karena Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia nggak otomatis kerja. Ketika kita minta Allah Roh Kudus pimpin aku, dia akan pimpin kita. Allah Roh Kudus, saya punya kebiasaan yang buruk, saya mau ubah itu. Dengan kekuatan sendiri gak bisa. Kenapa? Roh Kudus yang memimpin kita. Supaya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Maka setiap tahun gereja selalu mendoakan apa? 7 karunia itu. Saya sempat nanya sama Romo di paroki saya. Romo, kenapa kita minta doa 7 karunia Roh Kudus? Padahal kita kan sudah punya Roh Kudus. Betul? Romo bilang ini, karena Roh Kudus itu pribadi Allah. Ketika kita menerima dia, gak otomatis dia bekerja. Kita harus minta dia benar-benar pimpin aku. Yesus pun berkata apa? Kan sering orang, ini saya pernah diskusi sama teman dari gereja sebelah. Dia bilang, mintalah maka engkau akan diberikan. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Waktu itu teman saya bilang apa? Oh, kita boleh minta apa saja ke Tuhan. Saya bilang,
kamu belum baca sampai habis. Kalau dibaca sampai habis, dikatakan apa? Mintalah Roh Kudus. Yang disuruh minta apa? Roh Kudus, bukan minta apa aja. Bukan minta kekayaan, bukan minta macam-macam. Yang diminta itu Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, memimpin kita, karakter kita bisa berubah. Kenapa? Roh Kudus yang membuat kita mengenal siapa Yesus. Roh Kudus yang membuat kita ingat, oh Yesus seperti ini. Ketika saya diperlakukan seperti ini, kira-kira Yesus saat diperlakukan seperti itu apa yang Yesus lakukan? Nah, itu. Ketika kita mencibir orang, ngomongin orang, apakah itu sesuai dengan karakter Yesus? Yesus itu adalah karakter yang bertanggung jawab. Kita lihat juga dari Santo Santa. Bulan ini bulan Oktober. Bulan Oktober Santo yang paling kena di dalam hati saya itu Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus Assisi, dia itu enggak cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi dia mau melakukan dengan penuh tanggung jawab. Dia meninggalkan segalanya untuk melakukan apa yang Yesus pesankan. Sudahkah kita melakukan apa yang Yesus pesankan di dalam kitab suci? Saya yakin teman-teman di PD pasti suka baca Alkitab. Tapi apakah kita benar-benar membaca Alkitab dan melakukannya? Seringkali setelah udah bertahun-tahun kita pelayanan, kita baca Alkitab rasanya, ini udah tahu, ini udah tahu. Sering gak seperti itu? Sering kan ya? Oh, ayat ini saya udah pernah baca, ayat ini sudah pernah baca. Sebenarnya kalau dalam gereja Katolik, 3 tahun kita ikut misa tanpa bolong, 1 Alkitab sudah kita baca. Cuma kalau kita seperti itu, kita nggak punya kerendahan hati untuk bercermin. Kira-kira saya sudah seperti Yesus belum? Kalau kita sudah seperti Yesus, saya yakin orang-orang di rumah, tetangga kita, itu nggak akan ada yang terluka, nggak ada yang marah-marah. Kalau kita udah seperti Yesus, seringkali kita buat baik kepada orang yang jauh. Tetangga kita bagaimana? PD kita bagaimana? Apakah PD kita nggak membutuhkan kita? Pasti butuh toh? Apakah kita menjadi berkat untuk persekutuan doa kita sendiri? Kita melayani jauh, di sana, di sini. Tapi di PD kita sendiri apa? Ada konflik. Ada karakter yang masih perlu dibentuk supaya serupa dengan Kristus. Kita lihat Ibu Teresa, bagaimana dia memperlakukan orang benar-benar sesuai dengan firman. Karakter yang seperti itu adalah karakter yang bertanggung jawab. Kita lihat lagi orang tuanya Agustinus, Santa Monica, bagaimana dia selalu berdoa buat anaknya dan anaknya berubah. Kita juga mau kan keluarga kita berubah? Ada yang masih ingin keluarganya berubah? Ada? Saya sendiri, saya ngalamin loh. Saya dulu mau masuk Katolik, itu dilarang sama orang tua saya. Saya dilarang. Bahkan saya ngumpat-ngumpat katekumen. Beneran, karena gak dikasih. Akhirnya, hasil karena waktu itu saya masih muda, masih 12 tahun, katekumen tanpa izin, gak boleh dibaptis toh. Gak boleh dibaptis, akhirnya saya ikut terus 4 tahun. 4 tahun, pas umur 17 tahun, saya baru dibaptis tanpa izin orang tua. Tapi saya paling susah itu awalnya saya selalu habis ikut PD, saya sharing sama mama saya. Mama di PD diajarin gini. Akhirnya apa? Suatu hari ada orang ngajakin mama saya ke PD juga.
Akhirnya bapak saya ikut PD. Nah, terus yang agak susah ngajakin bapak saya nggak pernah ngajak. Saya nggak pernah ngajak papa saya. Kenapa? Serem. Ngajakin papa saya serem. Tapi saya diingatkan apa? Diingatkan Sirak 3, kewajiban anak terhadap orang tua. Saya baca itu dan saya lakukan. Seorang anak harus melayani orang tuanya seperti hamba kepada tuannya, dikatakan seperti itu. Berarti apa? Gak boleh komplain, layanin aja. Dan saya layanin orang tua saya seperti itu bertahun-tahun. Tahu-tahu papa saya bilang apa? Gua mau dong dibaptis Katolik katanya. Langsung saya telepon Romo, papa saya mau dibaptis. Langsung katekumen, singkat, dibaptis. Kenapa? Karena saat kita melakukannya dengan kasih, kita mempromosikan kasih Allah. Makanya apa tadi saya bilang, awalnya manusia diciptakan secitra dan serupa dengan Allah. Berarti kita adalah image Allah di bumi ini. Namun karena image Allah itu sudah rusak, Yesuslah image Allah di dunia ini. Yang jelas Allah sendiri turun ke dunia, firman Allah yang turun ke dunia, menjadi image Allah. Oleh karena itu apa? Kita punya contoh. Oh, image Allah itu seperti ini. Ya kita contoh Yesus. Jadi setiap kali kita menghadapi pergumulan, kita contoh Yesus. Apa yang Yesus lakukan supaya saya bisa menirunya, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, di mana kita melakukan segala sesuatu sama seperti melakukan kepada Tuhan. Dan itu akan membuat kita bahagia loh. Saya sudah ngalamin juga di mana dulu saya kerja, ya memang orang zaman dulu kan kerja dulu, belum ngomongin gaji. Benar nggak? Kalau Om Vincent juga pasti tahu ya, kalau zaman dulu pokoknya gue mau kerja gitu. Belakangan baru ngomongin gaji. Waktu itu saya kerja dulu, masih kuliah saya kerja. Saya kerja nggak ngomongin gaji. Bos saya di Singapura, 3 bulan belum digaji. 3 bulan belum digaji, tapi karena saya udah sering pelayanan, saya melakukan kerjaan saya seperti pelayanan. Patokan saya, lakukan segala sesuatu seperti melakukan untuk Tuhan. Kolose 3:23. Ya, saya lakukan itu. Saya waktu itu meretouch foto, saya kerja di studio, retouch foto, mukanya yang kurang bagus dibuat jadi bagus gitu, biar fotonya bagus gitu kan. Target 40 foto satu hari minimal. Saya bisa lakukan 60 foto satu hari. Kenapa? Saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk bos. Nah, satu ketika ada karyawan lama bilang, di sini gajinya kecil katanya. Pokoknya kita diperes lah katanya. Wah, udah mulai fokus saya darinya tadi untuk Tuhan, untuk duit. Nah, ketika saya fokusnya untuk duit, apa yang terjadi? Saya cuma maksimal 40 foto, pokoknya sesuai target. Nah, akhirnya apa? Malamnya saya merenung, kok gue begini ya hari ini? Merenung, ternyata fokus saya yang melakukan untuk Tuhan, jadi melakukan untuk duit. Dan itu membuat produktivitas saya jadi menurun. Nah, ketika kita PD, kita melayani di PD, kita melayani untuk Tuhan atau untuk nampil di PD? Beda loh. Saya pernah ngerasain ketika ikut PD dulu, zaman dulu, dengar orang puji-pujian rasanya langsung kayak ditarik, ayo ikut gitu. Padahal saya awalnya gak ikut PD. Saya waktu itu cuma datang ke gereja untuk ngaku dosa. Karena saya memang rutin ngaku dosa, terima sakramen rutin saya. Totalnya ada dengar orang PD, jadi saya mau ikut. Gak tahu kenapa, ada magnetnya. Tapi ketika orang-orang yang ikut PD, cuma ketika tugas baru datang, sering gak seperti itu? Mau tampil,
ketika mau pede, salonan dulu, jambul katulistiwa. Akhirnya apa? Untuk dipuji orang, bukan untuk Tuhan lagi. Ada yang seperti itu? Ada. Moga-moga nggak di sini lah ya. Moga-moga nggak di sini. Ya, ketika kita melakukan itu untuk orang, untuk kelihatan bagus, nah saat itulah kita nggak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena kita melakukan hanya untuk dilihat. Ketika kita mengasihi, itu cuma kita merasa bahwa ya saya harus mengasihi, tok selesai. Nilai-nilai di dunia ini kan bilang, oh kita harus mengasihi, betul. Tapi ketika kita memakai nilai Kristus, kita mengasihi karena kita melihat ada Kristus di wajah saudara-saudara kita. Itu sangat berbeda loh. Saya mengasihi karena saya wajib mengasihi karena ada Kristus di dalam dia. Pernah nggak kita ngerasain seperti itu? Pernah nggak saat kita melayani merasa bahwa oh yang kita layani itu Yesus loh. Nah kalau kita melayani Yesus, kita mungkin nggak ngelukain hati orang-orang yang kita layanin. Enggak kan? Kita lihat Yesus di wajah orang-orang. Itu kita bisa lihat di mana? Di Matius 25. Matius 25, Yesus bilang apa? Apapun yang kamu lakukan untuk salah satu yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Jadi kita ngelihat Yesus di dalam setiap pribadi. Itu hebat loh kalau kita bisa melakukan itu. Dan saya merasakan berkatnya. Saya pernah waktu pas kuliah kan saya suka makan soto. Saya makan soto di kampus, depan kampus ada jual soto. Dan waktu itu ada anak kecil, tukang minta-minta. Kak, saya belum makan, udah 3 hari, kan biasa gitu kan ya. Pikiran kita biasa apa? Ah nipu, bener gak? Tapi kalau kita melihat dia itu adalah Yesus, itu beda loh. Akhirnya saya tergerak oleh belas kasihan, saya bilang, Dek kamu belum makan, yuk makan bareng. Akhirnya saya ajak makan bareng, dia bilang, Kak kalau saya makan sama kakak, adik-adik saya makan apa? Dia bilang, saya punya 3 adik lagi. Akhirnya apa? Ya udah, saya bungkus, kasih dia, udah dia pulang. Saat dibungkus itu, ada sukacita yang luar biasa loh di dalam hati saya. Di Depok saat itu saya kuliah. Dan itu gak bisa dibayar dengan uang soto. Sukacita itu mengalir dari dalam hati, kenapa? Karena menjadi pelaku firman. Walaupun konsekuensinya saya nggak bisa makan akhirnya. Kenapa? Uang jajan saya pas-pasan. Uang jajan saya pas-pasan, saya akhirnya cuma sisa ongkos. Jadi uang jajan saya itu cuma buat ongkos sama makan. Kalau saya kasih 4 porsi soto, berarti 4 hari saya nggak bisa makan. Saya nggak mikirin itu saat itu. Tapi pas akhirnya di akhir bulan kan sudah mulai tidak ada duit toh. Ya saya cuma doa gini. Biasa kalau dulu kan naik kereta. Naik kereta saya sambil rosario. Dari rumah saya ke kampus itu 3 putaran rosario nyampe kampus. Karena dulu masih 3 peristiwa toh. 3 peristiwa selesai sampai kampus. Nah saat gak punya duit, doanya saya bukan doa rosario. Saya coba bilang, Tuhan terima kasih saya masih bisa kuliah. Dan saya percaya Tuhan, Engkau tidak akan membuat aku kelaparan. Aku minta nasi 1, ayam goreng 1, aku bilang. Aku cuma ngomong gitu, bener. Dan apa yang terjadi? Dapat saya nasi, ayam goreng 2, ati ampela, teh botol. Dengan cara yang ajaib pokoknya itu. Dan seakan-akan itu kebetulan. Tapi kan itu tahu ada berapa hari saya nggak bisa makan. Karena hari pertama sudah sukses, hari kedua saya juga bilang apa? Tuhan, doanya sama, cuma lebih berani.
saya minta nasi 1, ayam goreng 2, teh botol 1. Dan memang terjadi, dipenuhi. Dan saya cerita sama mama saya. Dan itu jadi kesaksian buat mama saya. Dan itu yang membuat saya berani. Saya berani melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memelihara aku dari dulu. Dari zaman saya masih kuliah, zaman saya masih SMA. Sering seperti itu. Bahkan ketika saya dulu tahun 2000, saya kan tim dari BPKM KAJ. Mau pelayanan ke puncak, cuma punya 20.000. Naik kereta, dan dulu zaman itu nggak ada handphone. Nggak ada handphone, saya cuma tahu villanya di mana, pokoknya modal nekat jalan. Jadi saya pulang kuliah langsung jalan, naik kereta ke Bandung, ke Bogor, terus naik 02 lagi sampai puncak pas. Nah, di situ apa? Mau telepon tim nggak bisa dihubungin kan? Telepon di wartel. Sambil nungguin saya Rosario. Habis pas Rosario apa yang terjadi? Ada beberapa bapak-bapak ajak ngobrol. Penginjilan saya penginjilan, sharing, kesaksian, terus 4 kebenaran firman. Saya sampaikan itu. Habis itu apa? Doa, menerima Yesus dan sebagainya. Dan setelah itu apa? Aku diajak makan di Rindu Alam. Habis itu dia bilang, oh saya tahu villa itu, saya anterin ya. Dianterin saya sampai tempat. Padahal modal cuma 20.000. Ini karena apa? Karena kita melakukan apa? Segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Dengan karakter Tuhan. Dan itu saya ceritakan ke mama saya, ke teman-teman saya, dan wah hebat ya Tuhan seperti itu. Kenapa? Allahku gak akan membuat aku kelaparan. Bahkan ketika pandemi kemarin, kan memang saya beberapa tahun sebelumnya memang saya udah meninggalkan pekerjaan saya full untuk melayani saja. Dan waktu itu pandemi kan pelayanan di cancel semua. Mau kerja apa ini? Saya bilang, Tuhan, kayaknya mau kerja di mana? Anak masih sekolah, mau dicukupin dengan apa? Saya bilang gitu, seperti itu. Apa saya harus kerja lagi? Kalau kerja pandemi nggak ada kerjaan. Tapi puji Tuhan, beberapa kali saya diteleponin orang, Charlie, saya mau makan, saya jadi ingat, kamu udah makan belum katanya. Kalau ada butuh apa-apa kasih tahu ya. Dan puji Tuhan, setiap bulan ada transferan dari orang-orang yang berbeda dengan satu hal, nominalnya sama. Dan saya percaya itu adalah pemeliharaan Tuhan. Walaupun kelihatannya kayak nekat ya, tapi di situ Tuhan meneguhkan, ya tetap pelayanan terus, jangan kendor. Walaupun masa susah, pelayanan terus. Justru apa? Dengan masa-masa pandemi ini, pelayanan banyak lewat apa? Lewat sosial media. Dan itu luar biasa. Tuhan memelihara saya dan anak saya dan keluarga saya sampai anak saya sudah lulus kuliah. Dan itu pemeliharaan Tuhan. Kalau kita apa? Kita harus punya karakter yang bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, kita lakukan untuk Tuhan. Dan kita jangan takut. Kita lakukan untuk Tuhan, benar-benar untuk Tuhan. Jangan untuk diri saya. Pas waktu itu diteleponin, Charlie kalau butuh apa-apa bilang ya. Aku cuma ngomong apa? Bu, saya pelayan Tuhan gak boleh minta-minta, saya bilang. Tapi kalau dikasih saya terima, saya bilang. Dan puji Tuhan, beberapa orang kasih dengan nominal yang sama. Kalau nominal beda-beda seakan-akan, oh itu udah biasa gitu kan. Tapi kalau nominalnya sama, itu peneguhan buat saya. Bahkan ada Romo yang juga ngasih. Padahal saya gak kenal Romo itu. Ditelepon sama Romo, diminta nomor rekening sama alamat. Dikasih juga dengan nominal yang sama. Dan menurut saya itu ada pemeliharaan Tuhan. Nah, bagaimana kita mempunyai karakter yang bertanggung jawab itu dengan cara apa? Doa yang rutin, doa yang konsisten. Jangan saat kita lagi senang kita doa, atau saat kita lagi susah baru kita doa, tapi benar-benar punya disiplin doa, disiplin baca Alkitab,
dan disiplin merenung. Dan kebiasaan itu akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Disitulah kita mempunyai karakter yang benar-benar diubah. Kenapa? Karena karakter itu susah diubah. Hanya nilai-nilai Kristuslah yang bisa mengubah kita. Hanya pertolongan Roh Kuduslah yang bisa mengubah kita. Tapi kita harus ingat, kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, bukan membaca pikiran kita sendiri, tapi benar-benar baca. Dan saya punya kebiasaan membaca Alkitab, kitab Amsal. Kebiasaan saya membaca Amsal. Kenapa? Amsal itu ada 31 bab. Jadi sesuai kalender. Jadi saya nggak lupa, hari ini tanggal berapa, Amsal berapa. Hari ini Amsal berapa, tanggal berapa, Amsal berapa. Dan saya membacanya seakan-akan saya belum pernah membaca Amsal itu. Dan tiap bulan kan ketemu Amsal yang sama. Tapi tiap kali apa? Dapat pengertian yang baru, dapat sentuhan baru dari Tuhan. Itulah firman Allah itu hidup. Enggak cuma sekedar bacaan-bacaan yang mati, tapi benar-benar hidup. Karena apa? Kalau kita melihat itu seperti cermin. Seperti ayat pegangan kita, Yakobus 1 ayat 23-24. Kita melihat firman Tuhan itu seperti cermin. Nah, kalau kita enggak melakukan firman itu, ya habis itu kita lupa. Tapi kalau kita melakukan, kita langsung ingat, oh iya, ayat ini saya pernah melakukan ini. Ayat ini saya melakukan ini. Saya yakin ayat-ayat itu akan mengubah kita. Karena apa? Firman itu akan memerdekakan kita. Benar. Jangan takut. Tentu selain itu kita harus apa? Harus berkomunitas. Nah, di komunitas itu kita akan ketemu orang-orang yang gak menyenangkan. Awalnya semua seperti malaikat, betul? Pertama kali ikut PD semua kayak malaikat gak? Iya kan? Tapi beberapa tahun kemudian semua kayak iblis, iya gak? Iya apa iya? Ya. Nah, setelah kita udah merenung, oh ternyata kita sama dia sama-sama berubah seperti Yesus. Nah, disitulah saat semua kayak iblis itu gesekan. Gesekan itu membuat apa? Kita semakin tajam. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba menerima sesama kita. Walaupun dia berbeda sama kita coba terima dia. Coba kita mengasihi dia. Selalu seperti itu. Berkomunitas, saya yakin, saya memang tumbuh di komunitas ya. Saya dulu di Joy, Jesus for Youth. Cuma sekarang udah bubar PD-nya. Itu buat anak muda dan itu memang semua dibentuk dari gesekan-gesekan. Walaupun seperti itu saya melihat teman-teman saya, angkatan saya dulu. Itu semua menjadi pelayan Tuhan. Semua, gak satu pun yang gak jadi pelayan Tuhan di dalam komunitas itu. Ada yang pergi ke New Zealand, ada yang ke India jadi misionaris dan sebagainya. Dari apa? Dari komunitas. Membuat kita berubah seperti Yesus. Kalau kita berubah seperti Yesus, kita punya kuasa. Kuasa untuk menginjil. Dan kuasa itu akan muncul saat apa? Saat kita melayani. Nah, kuasa itu juga bisa mengubahkan hidup kita, mengubahkan karakter kita. Kalau yang sudah berkeluarga, saya berkeluarga, saya belajar untuk menerima istri saya. Saya melihat, saya sama istri saya bertolak belakang sifatnya. Istri saya dominan, saya plekmatis. Dan di situ berubah. Dengan cara apa? Bergesekan. Gimana karakter yang berbeda semakin diasah. Dan poinnya apa? Menerima sesama kita seperti diri kita sendiri. Bahkan Yesus sudah memberikan perintah baru. Kasihilah sesamamu manusia seperti salah. Kasihilah, aku memberikan perintah baru. Kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Aku telah mengasihi kamu. Jadi kita harus mengasihi sesama kita seperti Yesus sudah mengasihi kita.
Yesus sudah mau mati buat kita. Bagaimana kita mau mati terhadap ego kita, untuk teman-teman kita, untuk sekomunitas kita. Sudahkah kita mematikan keinginan kita untuk orang lain? Nah, di situ kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, di mana apa? Kita melakukan sesuatu karena saya wajib melakukan ini karena Yesus ada di dalam diri saudara-saudara kita satu persatu. Bukan suatu dorongan dari luar, tapi dari dalam. Oh iya, saya melihat wajah Yesus. Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita mengasihi seperti kasih Tuhan. Betul? Marilah kita belajar mengubah karakter kita. Dengan cara apa? Berdoa, bermeditasi, bercermin dengan firman Allah, dan berkomunitas. Disitulah kita berlatih menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati di dalam doa. Kita arahkan hati kita dan tangan kita ke dalam wujud-wujud doa ini. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan. Biarlah kami boleh melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tanda bukti kami mengasihi sesama kami adalah kami mendoakan wujud-wujud doa ini. Mungkin ada wujud-wujud doa yang membutuhkan pekerjaan baru. Bapa, berikan dia pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Ada juga doa-doa untuk kesehatan. Bapa, sentuhlah mereka yang sakit. Sentuhlah mereka yang membutuhkan. Jadikan kami alat-Mu untuk dapat menyentuh mereka semua. Bapak, kuasai kami semua, agar kami mampu mengasihi dan kami mengarahkan wujud-wujud doa ini ke dalam tangan-Mu. Shikirala manata santa ya ralapata kaya ralama santa, kuralapatana ya nakarana ya santa rakamanata ya santa ya rara. Bapak, kuasai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh tercurah saat ini kepada kami satu persatu. Biarlah wujud-wujud doa ini Engkau sendiri yang membacakan, agar kami boleh mendapatkan rahmat. Biarlah kami boleh melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Dan disitulah rahmat boleh turun. Kami juga berdoa buat orang-orang yang perlu Engkau sentuh agar dapat bertobat dan dirubah menjadi serupa dengan Engkau. Shikina mayaranata syantara lamanata yanapada, kurapata shikiranata yanataranata yanalama santa. Bapak, kami berdoa buat keluarga kami. Mungkin ada di antara kami yang keluarganya baru meninggal. Kiranya Engkau boleh mengampuni dosa-dosanya mereka dan boleh menerima mereka di dalam pangkuan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mungkin ada yang butuh pemulihan akan ekonomi. Kiranya Engkau sendiri yang memenuhi kebutuhan ekonomi kami. Kami serahkan seluruh jiwa kami, keuangan kami, kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah orang-orang yang kami doakan boleh mendapatkan rahmat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semua doa-doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, God.
puji nama Tuhan. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat kita semua. Dan buat Coach Charlie tentunya luar biasa pewartaannya malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita sudah merasa diberkati, kita sudah merasa banyak berkat yang Tuhan boleh percayakan buat kita. Saat ini juga kita memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita iringi persembahan kita. Dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Kita nyanyikan sama-sama. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih untuk persembahannya dan kita mau mendengarkan pengumuman malam hari ini. Silakan. Oke, makasih Herman. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, kepada Bapak Charles. Kami ucapkan terima kasih. Di sini saya bisa ambil kesimpulan sedikit ya, mungkin kalau salah tolong dibenerin ya Pak ya. Di mana karakter kita berbeda-beda. Kita harus bisa menyesuaikan menjadi karakter Kristus sehingga kita tidak merasa dilukai maupun melukai hati orang. Apakah benar itu Pak? Terima kasih. Di sini saya tadi tertarik sama Pak Charles lagi. Di mana Pak Charles belajar agama selama 4 tahun baru bisa dibaptis. Itu tidak beda jauh dari saya. Saya belajar selama 3 tahun. Pulang sekolah saya akan bilang sama Papa, Papa jangan jemput dulu. Saya ada pelajaran tambahan. Ternyata saya larinya ke pastoral, ngobrol sama pastor, terus diajarin agama-agama. Sudah setahun pastor bilang, Yohana udah bisa dibaptis, mau dibaptis. Pulang saya bawa kertas, Pak, tolong tanda tangan dong. Mau ngapain? Saya bilang, saya mau dibaptis. Oh nggak bisa katanya, nggak tanda tangan. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai akhirnya tanpa tanda tangan orang tua saya berhasil dibaptis. Itu yang saya rasakan. Itu. Terima kasih sedikit sharing saya. Saya juga mengucap terima kasih kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu Cynthia dan Ibu Widija yang telah memberi kesaksian yang cukup menguatkan kita semua. Kepada seluruh tim pujian yang dipimpin oleh Bro Herma bersama tim, kepada pemain keyboard Pak Audi, dan kepada LCD proyektor Pak Gunawan serta Solman DJ ya. Dan kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman. Selasa pagi tanggal 22 Oktober jam 10 pagi ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Luciana Kurniawan dengan tema Roti Hidup. Bagi Bapak Ibu ataupun teman-teman yang bisa hadir pada hari Selasa pagi silakan. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pada hari Selasa pagi,
bisa hadir pada malam hari kami seperti hari ini, seperti biasa jam 19.30. Renung ya, pada tanggal 26 Oktober. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Angelo Ganda dengan tema membangun kebiasaan bersyukur. Oke. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada pertemuan malam ini dimohon kesediaannya untuk berdiri. Yuk, selamat datang Pak. Minggu depan jangan lupa kembali sini ya Pak ya, jam 19.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin doakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK ada di belakang. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini, sekian dan terima kasih. Dan Bapak Ibu yang merasa terberkati, silakan membawa teman-temannya pada minggu depan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bu Yohana untuk pengumumannya. Ya, seperti tadi di akhir ya, kalau teman-teman merasa, Bapak Ibu merasa diberkati, kita mau ajak teman-teman saudara kita untuk mereka juga merasakan berkat seperti apa yang kita rasakan malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala, kita mau akhiri pertemuan malam hari dengan doa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu pada kami. Untuk pewartaan malam hari ini Tuhan, sungguh menyentuh hati kami. Kami boleh belajar lebih lagi Tuhan mengenai karakter sebagai pelayan Engkau, karakter sebagai anak Kristus, di mana kami mau menjadi pribadi yang lebih baik untuk sahabat kami, untuk rekan-rekan sekomunitas kami Tuhan, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa untuk setiap keluarga kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, usaha dan pekerjaan kami, kiranya Engkau senantiasa buat berhasil. Dan malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing dan berjumpa dengan keluarga kami, mereka pun boleh merasakan sukacita yang boleh kami rasakan malam hari ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami, Engkau yang berkati perjalanan pulang kami ya Tuhan. Dan malam hari ini Bunda Maria senantiasa berdoa bersama dengan kami, dan terimalah salam termanis kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sepanjang segala abad. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Santo Kim Taigon, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menerima sukacita dari Tuhan. Untuk itu kita mau bagikan salam kita, berkat kita untuk semua di tempat ini, keluarga kita di rumah. Pujilah nama Tuhan. Terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, takluklah badai yang bergelora. Terima sukacita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kita boleh bagikan salam kita satu sama lain, biar berkat-berkat Tuhan boleh tercurah di tempat ini. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, hei penuh hidup. Sama-sama memuji Tuhan, bersorak. Haleluya.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Takkan lepas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, hey, penuhiku. Serukan, sukacita, sukacita surga nyata, hey, sukacita surga nyata, hey, sukacita surga nyata, hey, penuhiku. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.